Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung dia nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan dahulu nama saya Muhammad Rayhan Fairuz dari jurusan RPL. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu HTML. Jadi ngerjain ini pakai ini ya, Medium, guys. Jadi HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Akan tetapi HTML itu bukanlah sebuah bahasa pemrograman, melainkan sebuah markup language. Secara umum, fungsi HTML adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. Berikut adalah fungsi HTML yang lebih spesifik, yaitu yang pertama, untuk membuat halaman web. Yang kedua, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Yang ketiga, membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu. Sejarah HTML. HTML pertama kali dikembangkan oleh tim Berners-Lee dari organisasi European Organization for Nuclear Research tahun 1990. Markup Language atau HTML ini diciptakan oleh suatu perusahaan penjual perangkat keras dan lunak, yakni IBM atau International Business Machines. Sekitar tahun 1980-an, IBM menciptakan sebuah bahasa yang menggabungkan tag atau simbol dengan teks dalam sebuah dokumen. Bahasa yang diciptakan oleh IBM ini dikenal dengan sebutan markup language atau generalized markup language. Kemudian rilis versi pertama HTML ditulis oleh tim Berners-Lee pada tahun 1993. Dikutip dari Washington Edu, sejak itu dimulai banyak versi HTML yang berbeda. Versi yang paling banyak digunakan sepanjang tahun 2000-an adalah HTML 4.01 yang menjadi standar resmi sejak bulan Desember 1999. Versi lain, XHTML, adalah penulisan ulang HTML sebagai bahasa XML. XML adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat bahasa markup language. HTML menjadi standar resmi pada tahun 2000 dan diperbarui pada tahun 2002. XHTML sangat mirip dengan HTML, tetapi memiliki aturan yang lebih ketat. Aturan yang ketat diperlukan untuk semua bahasa XML, karena tanpanya interoperabilitas antar aplikasi tidak mungkin dilakukan. Sebagian besar halaman web saat ini dibuat menggunakan HTML 4.01 atau XHTML 1.0. Namun dalam beberapa tahun terakhir, W3C bekerja sama dengan organisasi lain, WHTWG. Mereka telah mengerjakan versi baru dari HTML, yaitu HTML5. Sejak 2011, HTML5 masih berupa spesifikasi draft dan belum menjadi standar resmi. Tag HTML itu ada banyak sekali ya, guys. Jadi saya di sini paling nyebutinnya hanya beberapa yang pertama, yang basic. Doc type, tagnya untuk menentukan tipe dokumen.
Yang kedua, tag HTML. Ini untuk membuat sebuah dokumen HTML. Terus selanjutnya title, tag untuk membuat judul dari sebuah halaman. Selanjutnya the tag body untuk membuat tubuh dari sebuah halaman. Terus ada H1 sampai H6 untuk membuat heading. Jadi H1 yang paling besar dan H6 yang paling kecil. Dan P untuk membuat paragraf. BR itu tag BR untuk memasukkan satu baris putus. Jadi untuk memutus paragraf dia. Kayak seperti enter. HR itu dia untuk membuat perubahan dasar kata dalam isi. Terus yang ini slice ini untuk membuat komentar. Ibu dulu buat website Yang, juga ya, yang Bu? kemudian kita Ibu dulu di SMK itu buat yang website tentang juga formatting. apa Jadi semua pertama ada tag address ini untuk membuat kontak alamat. Yang kedua B untuk B itu bold ya, untuk membuat menebalkan huruf gitu. Big untuk membuat teks huruf besar. Tapi dia udah nggak support lagi di HTML5 guys. Terusnya center. Center itu untuk membuat jajaran teks menjadi di tengah. Jadi biar di tengah teksnya. Terus font untuk membuat font, warna dan ukuran teks. Jadi dia untuk merubah itu segala macam. Terusnya I. Ini tuh untuk membuat sebuah bagian dari teks yang disesuaikan dengan mood. Terusnya small. Small tuh buat teks kecil. Kita lanjut ke tag-tag yang ada di forms. Form itu untuk membuat sebuah form HTML untuk input pengguna. Sedangkan input itu untuk membuat sebuah control input. Dan text area itu untuk membuat sebuah control input multi baris. Selanjutnya button. Button itu untuk membuat sebuah tombol yang dapat diklik. Terus select. Select itu untuk membuat sebuah daftar drop down. Selanjutnya kita ke frames. Tag frame itu untuk membuat sebuah window bingkai lah dalam sebuah frame set. Selanjutnya frame set itu untuk membuat satu set bingkai. Terusnya non frame untuk membuat sebuah konten alternatif untuk pengguna yang tidak mendukung frame. Terus iframe itu membuat sebuah bingkai. Oh, kita pencet guys. Apa? Kita ke audio atau video. Cicil sedikit ya. Audio itu tag untuk membuat isi suara. Itulah buat belajar HTML. Short itu untuk membuat sumber beberapa media untuk elemen media. Video dan tag. Track untuk membuat teks untuk elemen media dan audio. Video itu membuat sebuah video atau film. Jadi untuk memasukkan video kita menggunakan ini, video. Selanjutnya links. Pertama ada A di sini. Tag A itu untuk membuat hyperlink. Jadi kita untuk manggil biasanya. Link itu membuat hubungan antara dokumen satu dan sumber daya eksternal. Biasanya digunakan untuk link ke style sheet sih. Nav ini membuat navigasi. Terus kita ke list. List yang paling sering tuh ini. UL. Jadi UL tuh untuk membuat daftar dengan selain nomor. Sedangkan all tuh untuk membuat daftar dengan nomor. Kemudian li itu tag untuk membuat sebuah item daftar. Iya, ini itu nanti viral projectnya Table. Disuruh buat web, misalnya kayak web table tag untuk membuat table. Terus caption tag untuk membuat sebuah caption table. TH itu untuk membuat sebuah cell header table. Selanjutnya TR untuk membuat baris dalam sebuah table. TD itu tag untuk membuat sel dalam sebuah table. T-head mengelompokkan isi header dalam sebuah table. T-body mengelompokkan isi tubuh dalam sebuah table. Selanjutnya kita ke style atau section. Style itu tag untuk membuat informasi style untuk dokumen. Div
Tag untuk membuat sebuah bagian dalam dokumen. Span itu untuk membuat sebuah bagian dalam dokumen. Header itu tag untuk membuat sebuah header untuk dokumen atau bagian. Kecil lah ini, kayak gini gimana? Footer itu untuk membuat Gini doang. dokumen atau bagian tag. Muat. Section itu tag untuk membuat bagian dalam dokumen. Mandinya ya di dalam sini. Artikel untuk membuat sebuah artikel tag baru. Airnya kuning. Oke guys, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi yang harus saya pelajari tentang HTML. Kalian bisa kunjungi di Medium. Ini linknya ya ada di atas sini. Aku bingung nanti mau magang gimana. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.